Halo sahabat desa, bersama saya Ranti Avandi. Saat ini saya sedang berada di desa Buana Jaya. Saya sangat tertarik sekali datang ke desa ini karena desa ini disebut dengan Desa Damai, Desa Pancasila. Kalau dilihat dari suasananya sih, desa ini memang sangat asri dan damai. Tapi kira-kira sedamai apa sih desa ini? Yuk ikutin terus perjalanan inspiratif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Let's go! Desa Buana Jaya adalah desa yang katanya tidak pernah terjadi perselisihan. Karena masyarakat di sana tingkat toleransinya tinggi. Kalau saya lihat dari Mbak Google sih, desa ini mayoritas diduduki oleh suku Jawa, yang kedua suku Sunda, ada juga suku lokal, suku Kutai, dan suku Dayak. Keberagaman rentan perselisihan. Apakah desa damai itu benar adanya? Itu yang membuat rasa ketertarikan saya untuk datang. Selamat siang, Bapak Sondo ya? Mbak Ranti nggih? Iya Pak, Bapaknya kok bisa bahasa Jawa? Iya Mbak, saya orang Jawa yang tinggal di Kalimantan Mbak. Bapak orang Jawa kok bisa tinggal di Kalimantan ya Pak? Iya Mbak, desa ini adalah desa Tran, sebagian besar didatangkan dari Jawa, di samping ada penduduk lokal sini Mbak. Pantesan desa Buana Jaya ini disebut dengan desa damai dan desa Pancasila gitu ya Pak ya? Iya betul Mbak, karena beraneka suku dan agama ada di sini. Wah, saya jadi makin penasaran nih Pak, pengen tahu lebih banyak soal desa Buana Jaya ini Pak. Boleh nggak? Boleh Mbak, kebetulan ada Bapak Kades nanti bisa dialog lebih banyak sama pimpinan kita. Mari Mbak, kita boleh antar. Ya, Pak? Boleh. Oke. Ya. Izin Pak, ini ada teman dari Jakarta Mbak Ranti mau tanya-tanya terkait desa Buana Jaya Pak. Oh, iya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ranti. Iya, perkenalkan saya Rantia dari Jakarta Pak. Saya datang ke sini karena saya tertarik sekali ingin mengeksplor lebih banyak tentang desa Buana Jaya ini Pak. Oh. Ya, silakan duduk Pak. Ya, Mari terima Pak, Pak. duduk Pak. Nah, saya tadi juga sempat ngobrol sedikit sama Pak Suwondo tentang sejarah desa Buana Jaya ini Pak. Cuman pengen tahu lebih banyak lagi nih dari Pak Pren tentang sejarah desa Buana Jaya. Kenapa sih bisa disebut dengan desa damai dan desa Pancasila Pak? Desa Buana Jaya ini berdiri sekitar tahun 1981. Diawali dari transmigrasi. Sebenarnya sebelum transmigrasi sudah ada penduduk lokal ya, beberapa yang tinggal di sini. Datanglah program pemerintah tahun 1981 ya, program transmigrasi. Akhirnya disitulah terjadi akulturasi budaya ya, dari budaya lokal dan budaya pendatang. Nah, disitulah letaknya dikatakan desa damai dan desa Pancasila. Proses akulturasinya itu gimana Pak? Nah, sebenarnya akulturasinya itu terjadi sangat natural sekali ya. Dari yang awalnya gotong royong, saling mengenal, nah, akhirnya terjadilah proses saling belajar dari budaya lokal yang biasanya tanam padi di padi gunung, terus budaya Jawa tanam padinya itu di padi sawah, akhirnya saling belajar mereka ini, saling mengisi. Akulturasi budaya bersih desa ya, itu berbagai macam suku yang hadir untuk bersih desa di Buana Jaya ini. Seperti itu Mbak. Selain dari faktor-faktor budaya nih Pak, Ya. kira-kira yang bisa menciptakan suasana atau menciptakan desa ini menjadi desa damai itu apa Pak? Mungkin pola pikir ya Mbak, atau mindset masyarakat kita ya. Jadi karena jiwa atau budaya kita ini budaya gotong royong ya, dan mindset yang tertanam ke mereka ini gotong royong, akhirnya ya itu nggak ada, itu natural sekali, nggak ada perselisihan. Disupport dengan juga sumber daya alam, sumber daya manusianya bagus, akulturasi budayanya yang variatif. Ya. Akhirnya saling bersinergi dan menciptakanlah suasana desa yang beragam tapi tetap harmoni gitu Pak ya. Betul sekali Mbak. Nah, sahabat desa, jadi tahu kan kenapa desa Buana Jaya ini disebut dengan desa damai dan desa Pancasila. Tapi aku nggak akan berhenti di sini karena setelah ini aku masih akan mengulik lebih banyak lagi tentang desa Buana Jaya. Oke Mbak, terkait desa damai Pancasila, mari kita antar untuk lihat keterbukaan informasi yang dimiliki pemerintah desa Buana Jaya yang menunjang desa damai Pancasila. Sekarang Pak? Iya. Boleh Pak. Oke. Pak Pren, terima kasih banyak ya. Terima kasih, sama-sama Mbak Ranti. Terima kasih, Izin, mari Pak Pak.
ini adalah sarana prasarana yang dimiliki pemerintah desa untuk keterbukaan informasi publik sehingga bisa mendukung desa damai. Ini ada website desa, di website ini memuat beraneka ragam informasi yang harus diketahui publik kan, karena desa adalah sebagai penyelenggara badan publik. Di sebelah ini adalah PC untuk layanan mandiri, Mbak. Jadi warga sepanjang terdaftar sebagai penduduk desa Buanajaya bisa membuat layanan mandiri. Selamat sore Pak Tanta. Waalaikumsalam. Nanti dari Jakarta, Pak. Benin. Selamat datang di Buanajaya. Ya, terima kasih Pak. Silakan duduk, Mbak. Iya Pak, mau nanya ini Pak, terkait fungsi media sosial ini Pak dalam hal bertani lah. Bapak kan sebagai petani yang mungkin sudah senior juga gitu. Kira-kira fungsi media sosial untuk Bapak bertani itu gimana Pak? Fungsi media sosial ini sangat membantu sekali terkait dengan pertanian yang saat ini. Satu contoh ya, kami dapat informasi dari teman-teman penyuluh itu untuk apa namanya, untuk bertanam padi, jagung, kedelai itu ada panduannya. Istilahnya kita menggunakan aplikasi kapan, kalender tanam. Di situ sudah menunjukkan varietas apa yang cocok untuk Buanajaya. Untuk tanah. Nah, terkait dengan tanah, kemudian terkait dengan pupuknya berapa, kemudian jenis pupuknya apa, ada di situ semua. Terkait dengan varietas ada di situ di kalender tanam itu ada sudah. Tapi untuk sharing ilmunya sendiri antar kelompok petani itu gimana Pak? Sedangkan di Buanajaya ini kan tentu banyak suku ya Pak ya? Iya. Nah itu gimana Pak? Nah, Antar makasih. suku Jadi itu gini, beragam banget. di samping saya Hmm? ini Ibu Marta ya, ini asli suku Dayak. Jadi gini, kalau suku Dayak itu kan terkenalnya menanam atau bercocok tanam itu di pegunungan. Jadi itu ada istilahnya berpindah. Nah itu setelah 2 tahun kami akan pindah ke lahan yang lain. Kalau kami itu terkenal dengan padi gunung. Itu selama penanaman itu 1 tahun 1 kali. Jadi dengan demikian kami di sini sudah bertukar ilmu. Jadi bahkan sekarang suku Dayak sudah mulai bercocok tanam dengan sawah. Pertama yang tadi itu ya, saya tuh tanam padi itu kepengen tanam padi, berhubung memang dari Jawanya ahli tanam padi. Sampai di sini kita kalau nggak bisa tanam padi kayak apa ceritanya gitu. Ya seolah-olah akal kita digunakan hanya dikoren-koren, kecangkur, sudah dikoren-koren. Akhirnya masih nunggu-nunggu air hujan waktu itu kan, masih tanda hujan kan. Udah koren-koren ditanami biar cara kering, cara digejik bagaimana. Alhamdulillah pertumbuhan padi di sini bagus. Lama-kelamaan kita berpikir melihat air dari sungai biar kecil ngalir, kita digunakan akal dengan teman, perundingan, sampai di bendung. Walaupun bendungan cara sederhana, cuma pakai kayu bulat itu dari hutan, sama pakai terpal. Alhamdulillah itu air sungai itu biar kecil bisa dimanfaatkan. Wah, terima kasih banyak ya, ini Ya. dikasih ilmu banyak banget nih sama Pak Tamta, Bu Maria dan juga Pak Agus. Terima kasih banyak udah sharing sama saya, jadi banyak tahu nih Pak soal pertanian Pak. Oke, terima kasih Pak Tamta, Bu Marta, Pak Agus. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk berkunjung ke yang lain tentunya terkait dengan desa Buanajaya, terutama ke UKM dan pertanian lain. Matur nuwun Mas Mondo, Mbak Ranti. Sama, terima kasih. Sudah tahu di buku kami. Terima Iya. kasih Pak Tamta. Sama-sama, terima kasih Pak Agus. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun. nuhun, Bapak. Hatur suwun. Terima kasih. Sami-sami Mari. nggih. Monggo-monggo. Alhamdulillah, nikmat banget ini Pak. Ibu terima kasih banyak ya sudah dimasakin. Ini gudegnya enak banget sih, beda sama yang biasa saya makan. Iya, sama-sama. Makasih juga buat Bapak ya udah nganterin saya tadi keliling-keliling desa Buanajaya, udah ketemu Pak Kades, juga ketemu Pak Tamta, dan rekan-rekan petani yang lain juga. Dan juga saya makasih juga nih sama Ibu nih, saya udah diterima untuk menginap di sini, untuk singgah di sini.
Iya. Makasih banyak ya Pak, Bu. Kira-kira untuk besok gimana Pak agendanya? Besok pengennya sih kita mengeksplor Desa Buanajaya yang lebih jauh lagi, khususnya yaitu BUMDes ya, BUMDes. Namun sebelum kita ke BUMDes, kebetulan saya juga mitra BUMDes, saya punya peternakan lebah. Jadi kita bisa lihat-lihat peternakan lebah di halaman rumah saya, di pekalongan rumah. Wah, boleh banget itu Pak. Itu aduh seru banget sih pasti. Nanti besok kita ke peternakan dulu, baru keliling lagi ke BUMDes Pak ya? Iya. Jalan-jalan lagi sama Bapak besok nih. Iya. Sahabat desa, pagi ini saya diajak ke peternakan lebah milik Pak Suwondo. Dan untuk pertama kalinya, saya akan mencoba mencicipi madu langsung dari sarangnya. Betul ya Pak ya? Iya betul, sekaligus kita manen, bisa icip-icip madu langsung dari sarangnya. Nah, seru banget itu Pak. Pak, tapi sebelumnya aku mau tanya nih, Bapak ini sudah berapa lama ya memulai peternakan lebah ini? Saya mulai peternakan itu terinspirasi dari tontonan di sosial media. Itu 2012 tepatnya. 2012. Yang mengawali budidaya satu koloni, kemudian kita kembangkan sehingga jadi banyak. Salah satunya di samping kita di dekat. Lebah ini Mbak, di samping tadi saya singgung kalau kita budidaya lebah itu kita melakukan yang disyariatkan di dalam Al-Quran. Di samping itu lebah ini menurut ilmuwan ya, kan kita pernah dengar itu Albert Einstein. Di dalam penelitiannya di kata-kata bijaknya Albert Einstein itu juga berkata apabila lebah, ini bagian dari lebah Mbak, lebah itu musnah di muka bumi, manusia itu hanya punya kesempatan 4 tahun untuk hidup. Artinya seperti apa tuh Pak? Lebah itu sebagai agen polinator, 90% lebih itu penyerbukan perkembangan untuk generatif tanaman di muka bumi ini adalah jasa lebah menurut Albert Einstein itu. Wah, ini madu asli langsung murni dari sarang lebah. Bawa sendok kebetulan Mbak tadi. Wah, boleh banget Pak. Penasaran saya nyobain langsung nih, pertama kali Pak saya nyobain madu langsung dari sarangnya Pak. Nyedot sendiri lagi. Iya. Coba saya cicipin ya Pak ya. Iya. Bagaimana? Enak banget Pak, manis cuman ada sedikit masam-masamnya sedikit. Saya mau nanya nih Pak, kalau untuk omset selama Bapak berternak lebah ini kira-kira omsetnya berapa Pak? Itu kalau di rata-rata 1 bulan itu dapat kalau sekitar antara 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 Apalagi juta. kalau saat-saat pandemi dulu Mbak. Karena saat pandemi saya juga kewalahan mau menikmati. Iya, karena permintaan tinggi ya Pak ya? Karena madu ini kan diyakini kan sebagai obat. Obat, gitu, betul sebagai sekali. penyembuh. Tapi kalau untuk pandemi sendiri berarti omset naik Pak? Bisa berapa kali lipat naiknya dibanding dengan biasa? Kita pandemi itu 1 hari itu pernah ada tamu panen, kita itu jual biasanya itu kan 1 botolnya itu 1 juta. Enggak taunya ibunya itu dikasih uang 6 juta. Pak Wondo, kita langsung ke BUMDes bisa? Iya, tapi saya nanti ganti baju dulu. Oke, siap. Nah, sahabat desa, sekarang saya mulai sedikit paham nih mengapa Desa Buanajaya ini disebut dengan Desa Damai dan Desa Pancasila. Selain dari toleransi budaya, agama, warga desa juga memanfaatkan informasi teknologi lalu dikembangkan untuk desanya sendiri. Itu adalah bentuk dari pengabdian atau rasa cinta untuk desanya. Tetap di Perjalanan Inspiratif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Halo Mas To. Ini teman Ranti dari Jakarta, pengen lebih tahu banyak tentang Desa Buanajaya, khususnya BUMDes Desa Buanajaya beserta unit-unitnya. Oh gitu ya. Salam kenal Pak, saya Rantia dari Jakarta. Enggak, silakan duduk. Silakan. Terima kasih Pak. Terlebih apa yang melatar belakangi didirikannya BUMDes dan juga unitnya itu ada apa aja sih Pak di BUMDes Buanajaya ini? Jadi kalau bicara tentang unitnya BUMDes gitu ya, sejarahnya ya, kalau kita bicara sejarah itu di
BUMDes kita ini Bukti Daya Mandiri terbentuk di 2017 sama Wondo ya. 2017. Di bulan April loh masalah waktu itu ya. Nah waktu itu usaha pertama adalah usaha TV kabel yang ada di belakang ini Mbak. Di pintu belakang itu ada server TV kabel itu. Jadi itu usaha TV pertama kabel ya? kami. Iya, benar. Nah berkembangnya waktu sampai 2000 saat ini ya 2022 alhamdulillah sudah berkembang itu di 8 sampai 9 unit di sini ya. Ada pos juga kita kolaborasi dengan PT Pos ya, bikin agen. Kemudian ATK ada fotokopi, ada bimbel juga, termasuk kafe ini juga salah satu yang kita kelola. Semua yang ada di sini nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pendengar 106.1 FM Buana Jaya. Hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Ya, saya Ranti Alfandi dari Jakarta, datang ke sini ingin tahu lebih banyak tentang Desa Buana Jaya, dan kebetulan tadi dengan Pak Suwono sudah diinformasikan untuk bertemu Pak Heri dan juga Pak Toha untuk tahu lebih banyak nih seputar BPD dan Desa Buana Jaya ini, Pak. Ya, Mbak Ranti, kira-kira apa yang mau ditanyakan kepada Pak Toha atau saya? Iya, peran BPD itu untuk Desa Buana Jaya yang disebut dengan Desa Damai dan Desa Pancasila ini gimana sih, Pak? Peran BPD di Desa Buana Jaya ini menurut regulasinya itu kan di Undang-Undang 110 tahun 2016 itu BPD itu punya fungsi cuma yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa dan menggali atau menyalurkan aspirasi masyarakat gitu. Tapi karena kami di sini di Desa Damai, jadi BPD di sini jadi berperan karena badan permusyawaratan desa. Jadi kalau ada permasalahan di desa atau permasalahan di masyarakat, jadi kita menggunakan jalur musyawarah. Bu, selamat sore Bu. Selamat sore. Ya, kami pertama sini silaturahmi. Ya. Kedua ini saya bawa dari Kementerian Desa Mbak Ranti, mau silaturahmi ke rumah Ibu. Oh iya, mari. Ya, Silakan, mari kita masuk. Bu, terima kasih Bu sudah nyambut kami di sini. Kami pertama tujuan kami silaturahmi di sini. Jadi saya bawa Mbak Ranti ini ingin tahu sih suku Dayak itu seperti apa. Nah, karena keragaman kita di Buana Jaya ini kan bermacam suku. Nah, salah satunya adalah suku Dayak. Nanti Mbak Ranti akan menanyakan. Ya, Bu Berta dan Bang Jo, terima kasih sebelumnya, salam kenal. Sama-sama. Ya, saya Rantia dari Jakarta, dan seperti yang disampaikan Pak Heri, saya sudah keliling di Buana Jaya, sudah sedikit banyak sudah paham lah tentang Desa Damai Buana Jaya ini. Nah, kebetulan sekarang ketemu dengan Bu Berta dan juga Bang Jo ini kan yang salah satu tokoh Dayak ya di Desa Buana Jaya ini. Nah, saya penasaran nih Bu tentang pengaruh dari suku Dayak sendiri di Desa Buana Jaya ini. Ya, kehadiran kami di sini bersama di tempat ini dengan rasa kebersamaan, dengan saling menghormati, saling menghargai. Kami suku Dayak sebenarnya suku yang ramah ya, tidak angker, tidak menakutkan. Hanya rumor di luar seperti itu cuma mitos ya. Sebenarnya kami biasa seperti yang lain. Nah, kemudian kalau untuk sisi spiritualnya nih Bang Jo, kira-kira kalau dari suku Dayak sendiri yang sudah diterapkan itu seperti apa? Sisi spiritual dan mungkin hukum atau sanksi adat itu sendiri. Ya, kalau bicara tentang spiritual ini, memang kita dari nenek moyang kita dulu itu sudah ada. Jadi kita nggak bisa pungkiri mungkin karena mereka juga nggak punya agama yang pasti. Jadi mereka, kalau ada bahasa kami itu agama keharingan itu, mereka nggak mempercayai suatu adanya agama atau Tuhan. Jadi mereka memang kental sekali dengan yang namanya spiritual. Dan di situ nanti pun ada sanksi yang akan diberikan kalau misalnya si pelanggar atau ada orang yang baru masuk ini membuat pelanggaran atau membuat si pemilik ini mungkin nggak senang hati, itu ada sanksi-sanksi adat tersendiri. Bernilai di situ, mungkin bahasa kami antang, jadi ada beberapa antang itu mungkin satu antang berapa, disesuaikan dengan hukuman yang
dijalankan kalau memang dia bersalah begitu. Tapi itu juga istilahnya kita karena sudah di abad modern, jadi tidak melulu hukum kami ini berjalan sendiri, tetap berdampingan dengan hukum dengan hukum formal yang ada di Indonesia ini. Seperti itu, sanksi adat memang harus tetap dijalankan karena sanksi adat ini dari nenek moyang kita sudah ada. Dari leluhur ya. Betul. Sahabat desa, dalam menjaga kedamaian dan juga menerapkan Pancasila di Indonesia ini tidaklah mudah. Tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti toleransi bersosialisasi, toleransi berbudaya, dan yang paling utama adalah toleransi dalam beragama. Intelektual dan juga loyalitas harus dimiliki setiap manusia agar tetap lestari budaya kita. Saya Rantia Avandi pamit undur diri, sampai jumpa lagi di perjalanan inspiratif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terima kasih banyak Ibu Berta, Bang Jo, Pak Heri, terima kasih atas waktunya. Terima kasih.